Beberapa waktu yang lalu kita merayakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memenangkan kaum buruh. Di mana dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut memerintahkan kepada Gubernur Jawa Timur agar menerbitkan putusan baru terkait dengan UMK tahun 2022 di Jawa Timur. Besarannya adalah 8,3% hingga 13,3%. Itu artinya keputusan ini adalah keputusan yang sangat membanggakan, keputusan bahkan yang kita menyebut sebagai kemenangan besar bagi kaum buruh, keputusan yang sekaligus membuktikan bahwa penetapan upah minimum yang mengacu kepada ketentuan dalam PP 36 ini adalah ketentuan aturan turunan dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, itu tidak bisa dijadikan acuan, tidak bisa dijadikan dasar, dan oleh karena itu gubernur yang menerapkan putusan dengan mengacu kepada PP 36 itu harus direvisi. Tetapi sayangnya Gubernur Jawa Timur memilih untuk tidak menjalankan apa yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Putusan pengadilan yang sebenarnya bisa dijadikan landasan bagi gubernur untuk melakukan revisi terkait dengan penetapan upah minimum, itu kemudian disia-siakan begitu saja. Ironisnya, gubernur justru memilih untuk melawan rakyatnya sendiri dengan cara mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut. Ini tentu saja sesuatu yang sangat ironi, di mana gubernur yang kita harapkan bisa berdiri bersama rakyat, bisa berdiri untuk memastikan bahwa kesejahteraan rakyat bisa dipenuhi, justru memilih untuk berhadapan-hadapan dengan rakyat. Tentu saja, kalangan buruh kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur. Dan oleh karena itu, kaum buruh di Jawa Timur melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran untuk menentang dan memprotes apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur. Aksi besar-besaran itu dilakukan pada hari ini, pada hari Senin ini. Dan barangkali ketika video ini diunggah, buruh-buruh di Jawa Timur sedang berada di jalanan untuk memperjuangkan tuntutannya. Untuk mengingat kembali bagaimana perjuangan buruh di Jawa Timur dalam melakukan gugatan terkait dengan putusan UMK, kita akan dengarkan penjelasan dari kuasa hukum buruh, Bung Khairul Anam. Proses tentang gugatan UMK di PT Tun ini sebenarnya cukup menguras tenaga, menguras waktu, dan juga menguras pikiran. Yang pertama karena waktu itu hampir setelah sekitar 6 bulan lah. Sekitar 6 bulan baru ada putusan Tun. Setelah itu kita banding. Setelah 8 bulan baru 2 bulan baru ada putusan Pengadilan Tinggi. Nah, sebenarnya terkait dengan gugatan Tun ini adalah terkait dengan syarat formal dan syarat materialnya bagaimana tentang penetapan UMK yang ada di Jawa Timur. Secara materi mungkin kita agak sulit ya, karena memang apa yang menjadi keputusan gubernur itu sudah diatur dalam undang-undang. Tapi kita dari kuasa hukum lebih bagaimana syarat formal yang ditetapkan oleh gubernur itu ada celahnya. Nah, ini yang terus kita gembar-gemborkan di PT Tun. Selain itu, selain kita melakukan perjuangan lewat ligitasi, tentunya juga didorong dengan pengawalan aksi-aksi. Ini sebenarnya jauh yang lebih penting. Karena memang ternyata aksi-aksi yang kita lakukan untuk penekanan, serta isu-isu yang kita suarakan lewat unjuk rasa itu, ternyata mempengaruhi opini dari publik. Ini yang sebenarnya menjadi penting, sehingga ketika kita melakukan 3 kali audiensi dikawal oleh ratusan kawan-kawan, ini akhirnya Ketua Pengadilan Tinggi, wah ya ini harus kita bantu nih kawan-kawan buruh nih. Intinya seperti itu. Sedangkan kita pada waktu Bitun, ini kita tidak bisa melakukan pengawalan secara maksimal karena memang salah satu penyebabnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara itu di area apa namanya itu? Area militer, Bu. Itu berdekatan dengan Juanda, berdekatan dengan kawasan Angkatan Laut, sehingga ketika kita melakukan aksi itu, kita pernah bentrok 1 kali dengan tentara. Ini sebenarnya menjadi isu penting nih, karena di PT Tun itu nantinya di Pengadilan Tata Usaha Negara itu isunya juga akan dijadikan pengadilan hubungan industrial di situ. Ini menjadi penting. Tapi kita
kemarin itu memang fokus untuk pengawalan sidang gugatan UMK. Tetapi yang sangat disayangkan kemarin, walaupun kita di gugatan UMK itu untuk syarat administrasi saja, itu kemarin butuh sekitar 2 bulan untuk melengkapi berkas serta menyempurnakan baik itu surat kuasa, gugatan, dan lain-lain. Kita harus merevisi sampai 4 kali terkait dengan gugatan dan surat kuasa sebelum akhirnya memang benar-benar gugatan UMK itu disidangkan. Nah, dalam gugatan sidang di TUN itu prosesnya juga panjang karena dari sisi pemerintah ini mengolor-ngolor waktu dengan membawa bukti itu tidak sekaligus. Padahal mereka sebenarnya juga bisa membawa bukti itu sekaligus. Tapi mereka memilih memberikan bukti itu 2, 3 yang seharusnya putusan atau usulan UMK itu dari 38 kabupaten bisa dibawa mereka langsung, itu mereka hanya membawa 5, terus kemudian 5 lagi, 6, sehingga untuk pembuktian aja itu butuh waktu sekitar 6 minggu. Cukup lama banget. Nah, kita tetap bersabar, karena memang pada waktu itu ketika kita mengajukan gugatan UMK, dari beberapa kawan serikat itu merasa pesimis. Ini baiknya gimana? Kalau ini nanti kita masukkan gugatan, pasti jawaban gubernur adalah kita tunggu sidang putusan gugatan UMK-nya. Dan itu sudah kita prediksi. Tetapi SPMI ini mengambil langkah, ini harus kita lakukan. Karena berdasarkan pengalaman yang ada, gugatan-gugatan UMK, gugatan TUN itu mungkin putus secara ingkrah adalah 1 tahun. Atau bahkan 1 tahun lebih. Ini berdasarkan pengalaman yang dilakukan oleh Apindo dalam melakukan gugatan, itu bisa putus setelah bulan 10. Dan ini kita alami sendiri nih. Sehingga kita tidak mau ini harus melakukan gugatan itu juga sebagai dasar perjuangan upah untuk di tahun-tahun berikutnya. Karena saat ini pemerintah juga masih kekeh tetap melaksanakan yang namanya PP 36 sebagai dasar perhitungan kenaikan upah. Nah, ini putusan banding ini saat ini kita jadikan isu di Jawa Timur sebagai dasar bahwa keputusan gubernur untuk memberlakukan PP 36 sebagai dasar untuk pengupahan ini adalah salah. Dan ini sedang kita gembar-gemborkan. Kita isukan kepada seluruh kawan-kawan elemen SPSB yang ada di Jawa Timur ini. Dan kita di tingkat kabupaten ini sudah mulai sosialisasi ke serikat pekerja yang lain. Nah, untuk itu, Bung, karena baru minggu lalu ternyata gubernur lewat kuasa hukumnya ini melakukan upaya kasasi terkait dengan putusan banding yang sudah dikeluarkan. Nah, ini menjadi rumit lagi nih tentang bagaimana tentang perjuangan upah di tahun 2023 ini. Tetapi kita tetap optimis dengan kekuatan massa ini kita tetap bisa melakukan perubahan karena berdasarkan pengalaman yang ada, mungkin juga di Jawa Timur saja ini yang di ring 1 tidak menggunakan rumusan PP 36. Tetapi jumlah kenaikan ini tetap juga kita protes karena kenaikan yang tahun kemarin yang 75.000 itu tanpa dasar juga. Dasarnya apa 75.000 itu sehingga pemerintah menaikkan di ring 1 itu hanya 75.000. Padahal kalau memang mereka tetap menggunakan PP 36, maka memang tidak ada kenaikan. Tapi mereka memutuskan untuk menaikkan 75.000 di ring 1. Padahal di situ sudah ada usulan baik dari kabupaten ataupun Dewan Pengupahan Provinsi bahwa kita tetap menggunakan rumusan PP 78 karena PP Undang-Undang Cipta Kerja ini inkonstitusional bersyarat. Penjelasan dari Bung Anam tadi membuat kita semakin gamblang begitu ya, bahwa gugatan ke pengadilan
Tata Usaha Negara yang kemudian berlanjut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, itu sesungguhnya adalah ikhtiar untuk memperkuat perjuangan. Jadi itu bukan satu-satunya cara yang dilakukan, tapi juga melengkapi, ada aksi litigasi, tapi juga ada aksi non-litigasi. Dan sebagai organisasi gerakan, Serikat Buruh tentu saja tidak mengesampingkan tentang aksi-aksi di jalanan. Tetapi pada saat yang sama, apa yang diperjuangkan, apa yang dilakukan oleh kaum buruh, itu juga berbasis pada data, berbasis pada argumentasi hukum, berbasis pada fakta-fakta yang ada. Jadi, kita mengistilahkan ini adalah konsep KLA, begitu ya. Lobby, aksi, dan kemudian politik. Konsep tentu saja adalah membuat rumusan, membuat semacam analisa, membuat semacam kajian terkait dengan pokok permasalahan yang sedang diperjuangkan. Dalam hal ini adalah terkait dengan upah minimum. Jadi, mengapa buruh di Jawa Timur itu menuntut kenaikan upah di tahun 2022 kemarin itu besarnya adalah 8,3 hingga 13,3%, itu ada kajiannya. Dan itu ada dasarnya. Itu ada bangunan argumentasi yang disusun di sana. Dan yang kedua adalah lobby. Lobby tentu saja dilakukan dalam rangka untuk memastikan agar konsep yang kita buat itu bisa dimasukkan, agar konsep yang dibuat itu bisa diakomodir, agar konsep yang kita buat itu bisa dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan keputusan. Tapi pada saat yang sama, dalam proses itu ketika kemudian apa yang kita sampaikan juga tidak didengarkan, lobby-lobby juga mengalami jalan buntu, maka aksi menjadi pilihan. Jadi aksi-aksi besar yang dilakukan oleh buruh di Indonesia, dan dalam konteks ini adalah buruh di Jawa Timur, tentu saja itu adalah aksi yang dilakukan dengan basis argumentasi tadi. Sebuah aksi yang dilakukan bukan ujuk-ujuk. Bahasa ujuk-ujuk itu tidak dilakukan dengan tiba-tiba begitu ya. Tapi sebuah aksi yang memang dilakukan untuk memastikan, untuk mendorong, untuk menyampaikan pendapat di muka umum tentang apa yang sedang kita perjuangkan. Jadi ketika kita melakukan aksi unjuk rasa, sejatinya itu kan adalah menyampaikan pendapat. Dan pendapat itu dilakukan di muka umum begitu. Dengan pendapat itu dilakukan di muka umum, maka kita berharap ada dukungan masyarakat yang sangat luas, ada publikasi yang sangat luas, dengan demikian ada tekanan yang besar begitu untuk mendorong agar apa yang kita perjuangkan bisa diwujudkan. Saya kira itu pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari apa yang kemudian dilakukan oleh buruh-buruh di Jawa Timur, yang kemudian bisa memenangkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Tapi sayangnya, sebagaimana yang tadi saya sebutkan, Gubernur Jawa Timur memilih untuk melawan rakyatnya sendiri. Artinya ketimbang menjalankan apa yang menjadi putusan dari Pengadilan Tinggi, Gubernur Jawa Timur justru memilih untuk mengajukan kasasi. Ini kan artinya bahwa apa yang menjadi permintaan dari buruh Jawa Timur terkait dengan revisi kenaikan UMK itu dilawan, itu ditentang. Justru Gubernur menghendaki tidak ada revisi terkait dengan penetapan upah minimum di Jawa Timur. Padahal kita tahu saat ini saja inflasi sudah gila-gilaan begitu, harga-harga naik. Maka hal yang tepat kalau kemudian Gubernur Jawa Timur melakukan revisi terkait dengan UMK yang ada di sana. Jika kemudian Gubernur Jawa Timur melakukan revisi terkait dengan UMK yang ada di Jawa Timur, ini bukan berarti Gubernur Jawa Timur kalah begitu ya, tapi ini justru sebagai sebuah penghormatan, sebagai dedikasi, sebagai bukti bahwa Gubernur lebih memilih, lebih sayang kepada rakyatnya. Pun momentumnya sangat tepat, harga-harga naik, inflasi melonjak tinggi, ini didorong oleh kenaikan harga BBM kemarin. Dan yang kedua ada putusan dari Pengadilan Tinggi. Jadi tidak ada alasan sebenarnya bagi Gubernur untuk kemudian tidak menjalankan apa yang menjadi putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nah, ya tentunya kita kecewa dengan apa yang sudah diputuskan oleh Gubernur. Kita melihat bahwa kondisi masyarakat saat ini, khususnya di Jawa Timur, dengan adanya kenaikan BBM, terus kemudian bencana alam dan yang lainnya, ini tentunya juga memukul kegiatan ekonomi yang dialami oleh masyarakat Jawa Timur. Kita meminta supaya Gubernur itu tidak menutup mata dengan keadaan ini. Dengan adanya putusan banding ini harapannya memang sudah berhenti di situ saja. Tetapi kayaknya memang Gubernur tidak mau malu ya, tidak mau malu, tidak mau mengalah. Tidak mau kalah apabila apa yang sudah beliau putuskan ini dinyatakan salah dan harus dicabut. Modelnya seperti itu. Teman-teman, demikian tadi penjelasan dari kuasa hukum buruh Bung Khairul Anam terkait dengan bagaimana gugatan UMK di Jawa Timur dilakukan, dan kemudian ada hasil positif di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang kemudian putusan itu dikasasi oleh Gubernur.
Tapi setidaknya ini memberikan gambaran kepada kita, ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa kaum buruh tidak pernah berhenti dalam berjuang, bahwa kaum buruh terus berupaya untuk mendapatkan hasil yang terbaik, bahwa kaum buruh tidak melakukan dengan satu cara saja, tidak hanya dengan aksi-aksi di jalanan, tapi juga aksi litigasi juga dilakukan. Dan lebih dari itu, pemahaman politik dalam hal ini adalah memastikan bahwa kaum buruh punya kesadaran bahwa kebijakan upah itu adalah kebijakan politik, itu juga terus disuarakan. Pada akhirnya, kita berharap akan muncul sebuah kesadaran bahwa kebijakan negara punya pengaruh yang besar bagi kepentingan kaum buruh. Oleh karena itu, sangat wajar kalau kemudian kaum buruh juga berketetapan hati untuk memastikan ada perwakilannya duduk di parlemen, duduk di eksekutif, dan kemudian memiliki peran penting untuk mengambil sebuah kebijakan. Sebagaimana slogan yang selama ini disuarakan, buruh berkuasa, rakyat sejahtera.